Ya, Ibu guru dan teman, di sini saya Luis Garciawati Mena dengan NPM 12 15 52 01 23 0157 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paradigma dalam dunia komputasi. Yang pertama yaitu ada batch processing, sistem mainframe. Batch processing adalah paradigma yang digunakan pada sistem mainframe atau komputer jaringan karena kemampuannya untuk melakukan banyak pemrosesan data secara bersamaan. Yang kedua ada time sharing. Ada 3, yaitu time sharing tapi ada pembagiannya atas 3, yaitu 1 penyelesaian masalah bersama, kedua pemrosesan transaksi, yang ketiga keamanan dan skala. Yang pertama saya akan jelaskan penyelesaian masalah bersama. Jaringan komputer yang diuji menggunakan paradigma time sharing dapat menyelesaikan masalah secara bersama dengan membaikkan waktu pemrosesan. Yang kedua, pemrosesan transaksi. Bank atau perusahaan asuransi yang pemasaran digital menggunakan time sharing untuk pemrosesan transaksi secara efisien. Yang ketiga, ada keamanan dan skala. Pemrosesan time sharing relatif lebih aman dan dibandingkan batch processing karena tidak tergantung pada satu sumber daya, tetapi membaginya dengan sumber daya yang lain. Yang ketiga, ada networking. Networking juga terbagi atas 3. Pertama, jaringan lokal, jaringan global, dan jaringan tanpa kabel. Jaringan lokal, sambungkan komputer di kantor atau sekolah dengan ke jaringan lokal untuk berbagi sumber daya seperti printer, hard disk, koneksi internet. Kedua, jaringan global. Internet memungkinkan koneksi jaringan global dan berbagai informasi antar negara, institut, dan individu. Yang ketiga, jaringan tanpa kabel. Koneksi tanpa kabel memungkinkan akses internet di mana saja dan dengan teknologi teranyar seperti satelit, wifi, dan 5G. Habis itu ada mikroprosesor, terbagi atas 3 juga teman-teman yang diburu. Kecil, kuat, koneksi, alat kreatif. Yang pertama, kecil dan kuat. Kemampuan sains dan teknologi memungkinkan mikroprosesor yang kuat dapat diletakkan di gadget yang kecil atau portable seperti smartphone, tablet, dan smartwatch. Koneksi. Mikroprosesor memungkinkan tidak hanya untuk koneksi ke internet, tetapi juga ke smart home, kesehatan dan teknologi keamanan. Yang ketiga, alat kreatif. Mikroprosesor memungkinkan pada kreatif anak membuat desain yang lebih canggih dan intuitif pada suatu seperti robot dan mainan edukasi. Ada ubiquitous computing. Ada gambarnya ibu, nanti saya tampilkan. Ada 3 ya. Ada smart city, ada rumah pintar, ada gadget. Smart city, komputasi merata mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup efisien dalam berbagai area seperti mobilitas, kesehatan, dan keamanan umum. Rumah pintar, kemampuan perangkat dan desainnya untuk terhubung ke internet berarti smart home, dan peralatan pintar seperti TV, AC, dan kulkas bersama-sama dengan lot dapat digunakan. Yang ketiga, gadget. Ubiquitous computing memungkinkan potensi kecil dan wearable computing yang digunakan untuk pengguna dalam pengiriman inovasi, termasuk peningkatan dalam kesehatan. Ada metafor. Ada 3 lagi. Dasar makna metaforis
input-output, perbaiki interaksi. Perangkat lunak menggunakan metafor untuk membantu pengguna memahami di dunia nyata dengan terjemahan. Yang kedua, input-output. Metafor seperti ikan dapat membantu penggunaan memahami input-output di antar muka pengguna. Yang ketiga, perbaikan interaksi. Metafor meningkatkan interaksi pengguna dengan sistem mengurangi rasa tidak nyaman pada mempelajari hal baru dalam suatu sistem yang baru. Direct manipulation. Direct manipulation. Perkembangan tablet dan smartphone dengan direct manipulation. Pengguna dapat menyesuaikan dan memanipulasi objek pada layar touchscreen seperti aplikasi iPad dan Android. Ada pembelian online juga. Pengguna dapat manipulasi objek yang ingin dibeli dan menambahkan ke keranjang belanja dengan mudah. Ada CSCW dan multimodality, menyediakan berbagai pilihan untuk memanipulasi seperti suara, gerakan, membuat sistem lebih efektif dan intuitif bagi pengguna. CSCW, komunikasi terkomputer dapat meningkatkan kolaborasi antar orang sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif. Ya, sekian dari pokok pembahasan yang tadi untuk ini. Terima kasih banyak-banyak. Haleluya, amin. Nanti saya akan tampilkan